Gimana bro? Jadi barista lu. Anjing, ngeri banget bang. Gimana bro? Ngeri banget bro. Gue sulit bang. Oke, balik lagi di Toxic. Di obrolan gak penting antara gue sama orang-orang yang udah diundang. Sama tamu-tamu kita ngobrolin soal dunia kopi lah ya. Apapun itu, mau industrinya, mau baristanya, dan yang berhubungan dengan dunia kopi lah. Nah, setelah kemarin kita ngobrol sama si barista gendeng si Erpar tuh, kali ini kita mau ngobrol sama barista juga, lokal pride lah, barista Tasik. Dia kerja di salah satu coffee shop yang bentar lagi buka di Tasik ya. Siapa dia? Kita sambut Sahrul. Bro. Bro. Halo. Dari sini. Biasa. Sahrul. Yuk duduk. Nah. Jadi keluhannya apa, Sahrul? Waduh. Langsung kayak dokter gitu aja. ya. Ya, Rul, sehat, Rul? Alhamdulillah. Gimana? Sehat. Alhamdulillah nih. Udah ketemu ya, Kak? Ketemu ya udah lama. Kapan lah? Terakhir tuh 2019 lah ya. Pas Sebelum keluar gitu. kabar lu Sehat. gimana nih, Bang? Gimana? Ya ginilah dengan coronanya. Dengar nangis. Dialog kan nih. Alhamdulillah gini Mantap. aja. Bikin muncak ya. Amin. Halo, JL Kopi ya. JL ya. Bener. Kenalin nih, nama Aeng Sahrul. Fahroji. Sahrul, bukan Paroji. Apa sih? Sarudin. Sarogi. Sarudin. Gue lahir di Tasik. Biodata deh. IG. Aduh, IG. Ada di bawah lah ya IG ya. Nah, Senang gue sih asli gue di sini. Pendidikan gue di sini juga. Ya gue masih anak kemarin sore lah. ini Sahrul ini dulu sempet di mana sih? Waduh, ada yang ronda nggak tahu tukang bakso tahu tuh. Udah biasa lah jam segini. Maklum kita syuting jam berapa? Jam 1:30. Ya, jadi kemarin tuh sempet di Bandung kan? Beberapa bulan, 4 bulan OTW lah gitu. 4 bulan ya dulu. Bandung gimana? Ramai gak? Kalau secara overall ya gue belum terlalu expert lah. Soalnya gue di sana baru 4 bulan gitu, jadi Belum terlalu ini gitu ya. Belum terlalu tahu juga gitu industrial coffee nih atau F&B ya di Bandung tuh. Tapi sekilas sih gue liatnya Bandung tuh gila banget. Pasti sih. Jauh sih ya sama Tasik. Soalnya dari apa sih? Marketnya juga Bandung udah rata beda lah sama Tasik. Sasaran sales marketnya tuh di sana udah apa ya? Terarah gitu. Bener. Komersil ke ya semua lah udah terarah gitu. Temen dekat, keluarga tuh udah masuk lah ya. Emang kalau di Tasik sih masih belum, menurut gua sih masih belum nyampe ke sana sih, Ro. Cuman mudah-mudahan lah arahnya ke sana nih ya. Jadi sama-sama apa ya? Nah, bener. Sama baik lah. Nah, Ro. Yes. 4 bulan ya di Tasik. Mana di Bandung? Di Bandung. Hampir lah hotel 4 bulanan gitu. Dapat apa sih selama di Bandung tuh? Kalau gue ya jujur dari awal gue karir di kopi nih. Dari pertama gue sampai sekarang nih dari Bandungnya dulu apa
dari awal deh. Dari awal, Nah, dari oke. pertama lo masuk industri kopi deh sebagai penggiat kopi lah. Dari pertama di Tasik nih, nyampe lo kerja di Bandung kemarin nih. Gimana nih? Oke, gue buat pertama kali gue kenal sama F&B ya, gue kerja di salah satu kafe sih. Di Tasik kan ya? Gue awal karir di sana tuh kerja posisi sebagai waiter bang. Gue mulai dari sana dari awal sih, dari nol lah gitu. Ya. Ya jadi lu belum sempet bikin kopi gitu ya, cuman berawal dari waiters gitu. Gue dulu sih pas awal waiter itu apa sih, gue gak suka sih awalnya. Oh iya. Soalnya gue dulu kehidupan gue tuh anti banget sama yang namanya tuh begadang ngerokok sambil ngopi tuh. Gue asli. Gue tuh kalau di ibaratin apa ya atlet banget lah gue gitu. Sempat mini soccer bareng ya, bro. Cuman udah jarang lah sekarang karena skip ya gue. Dia cabut ke Bandung udah jarang bro dulu main bola di sini. Tapi gue balik lagi sini gue aktifin lagi nih. Harus soalnya gue butuh olahraga bro. Gue kan emang seneng bola juga sih. Soalnya jangan jadi apa ya, suggest yang buruk itu, barista tuh kan rata-rata gadang. Bener. Jadi jarang olahraga gampang sakit lah apa gitu kan. Harus seimbang lah dari kesehatan, dari kerja atau apa. Nah gue dulu setelah dari kafe nih, ya kurang lebih lah sekitar setahun lah. Maksudnya gue dulu dari awal waiters, terus ke helper. Gue sempet dulu di kitchen juga tapi gak terlalu fokus, lebih ke backup lah. Iya. Gue sempet juga dulu di belakang bar lah ya. Kafe di sana. Kurang lebih gue di kafe di sana setahun lah ya. Sebelum lu berangkat ke Bandung gitu. Atau sebelum ke Bandung lagi gue pernah lagi gue sebagai. Ini sebelum yang di Tasik terakhir tuh. Iya. Pernah juga gue di salah satu part timer juga. Gue di sana lebih ke backup juga sih. Iya. Di KL. Gue sebutin ya. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. KL company ya, di Popsin juga pernah. Di Minimali juga pernah sempat sih ya? Sempet sehari lah gitu pas buka-buka itu. Nah terus berarti terakhir di Tasik tuh lu di KL ya dulu? Yeps, gue di KL tuh. Cabut ke Bandung. Yeps. Pengalaman di Bandung tuh? Kafe gue lebih ke kenal sama F&B. Nah kalau di KL gue lebih ke kenal sama si habit kopinya itu. Selama kurang lebih 6 bulan OTW lah. Iya. Setelah di sana gue rasa ingin tahu gue tuh mulai timbul di sana. Terus sekarang udah mulai di posisi di bar dong sekarang. Salah satunya ya gue di belakang bar lah. Gue gak mau sebutin juniornya. Nah sekarang lu kan ada di posisi di bar nih sebagai barista dong. Gimana rasanya sekarang lu jadi barista tuh? Gue pernah cerita barista tuh bener-bener ngeri banget ya. Gimana bro jadi barista lu? Anjing ngeri banget bang. Ngeri banget bro. Gue sudah tahu ya. Dari apa ya? Kalau buat awal-awal tuh kelihatan banget nih. Gue dulu kan pengetahuannya belum terlalu wah lah gitu ya. Sampai sekarang juga sih. Kalau kita layanin ke customer yang ya agak jutek, agak rese lah ya. Gimana gitu? Ya, harus gimana nih pembawaannya supaya customer tuh
benar-benar apa ya, nikmatin gitu produk gitu. Tapi emang lu sering dapet customer yang jutek ya gitu? Wah, gue pernah tuh. Gimana? Sering sih, bukan pernah lagi ya. Nah. Tuh awal-awal tuh ya kayak gue pernah nih kejadian pas. Motong. Lu pas di Bandung nih? Apa masih di sini? Ya overall lah. Gimana? Gue pernah ya, customernya tuh ya kadang-kadang dia berduit lah ya. Itu order nih pesanan ya kayak seenak-enaknya gitu lah. Bener-bener banyak duit banyak. Cuman ya, minta yang aneh-aneh gitu apa gimana? Ya lebih ke apa ya, kalau minta yang aneh-aneh enggak sih. Jadi dia tuh pesan ya ngelayanin sama datangnya tuh pengen instan banget tuh. Iya. Prosesnya juga kalau bikin kopi nggak bentar juga sih ya. Apalagi kan kalau lagi hektik nih, kita nggak bisa dong selektif buat serve customer. Ya, duluin yang harus berdasarkan antrian juga gitu kan. Duluin yang dulu kan ya. Sebenarnya emang iya sih. Kadang ya customer emang beda-beda sih ya. Kadang ada yang ngerti gitu kan ketika dia pesen ketika waktu hektik ya mungkin ya udahlah, lama juga orang lagi rame gitu kan. Tapi ada juga kan ya mungkin banyak kayak lu juga dapat customer yang pengen di nomor satuin lah. Bodo amat yang lagi rame gitu, yang penting gue pengen orderan gue cepet gitu kan. Cuman kan nggak bisa kayak gitu kan, ada step by stepnya kan. Nah, apalagi gimana nih kalau misalkan kita bikin produk ngaco atau gimana, atau sorry ya kalau dianya salah order atau gimana kan, pesen mau kopi yang misalkan mau manis nih tapi ya pesannya kayak kolo atau apa gitu yang ya pahit-pahit lah gitu, benang-benang piccolo gitu, kirain warna hijau gitu kayak Dragon Ball adem gitu. Piccolo tuh strong cappuccino bu pak ya. Tapi sempet sih gue juga dulu pas belum kerja jadi barista gitu, ini kan ada menu tuh ada piccolo latte gitu. Gue kan mikir piccolo tuh kan Dragon Ball yang hijau tuh. Anjing ada green tea kata aing deh. Pesan kan, kok gak ada hijau-hijaunya gitu. Dan pas dikasih tahu kalau piccolo tuh emang kayak gini katanya. Jadi emang susunya emang dikit gitu. Terus emang kopi susu juga. Kirain aing green tea gitu. Emang gitulah kalau emang nggak sotoy lah ya. Makanya buat kalian nih yang pengen ngopi terus gak tahu menunya apa ya, nanya-nanya dulu lah ya biar ke barista biar dijelasin juga gitu. Minimal apa ya, minta rekomendasi. Bisa. Benar. Bang, gua mau kopi yang kenyang atau apa gitu kan. Sekarang udah ya banyak lah gitu. Ya kopi pakai nasi gitu kan. Kenyang kan. Pakai apa lemper gitu kan. Kuah latte bisa. Nah, tapi lu kan banyak nih yang rese gitu. Lu nanggepinnya kayak gimana sih? Terus lu cara apa sih menanggulangin orang kayak gitu tuh kayak gimana sih biasanya? Kalau gue sih kayak gitu lebih ke apa ya, mengalir sih bang ya. Soalnya tergantung dari si mood kita juga kan. Kalau kita lagi good mood nih, ya kalau good mood enjoy aja gitu. Kalau nemu kayak customer yang udah biasa lah mungkin ya. Mau apa-apa di apa-apain kopinya, kita hajar aja gitu. Tapi kalau kita kadang mood kita juga naik turun lah ya gitu. Kalau lagi rendah gimana ya, bisa jadi
si orderan tuh jadi cover gitu lah ya. Lagi bete, orderan banyak gitu kan, customer banyak komplain gitu ya. Tapi lo yang lebih tahu lah bang, soalnya lo yang lebih. Iya gue juga sering sih dulu kayak gitu. Ya maksudnya tuh kadang suka bete juga sih ketika gue tekankan harus beresin orderan yang banyak tuh. Ketika ada orderan yang ketika ada customer yang ya agak rese lah, bukan rese juga, siapa sih, nggak ngerti lah mungkin ya kadang ini pesanan saya kenapa belum datang, padahal baru bayar gitu ya, stoknya juga baru ada. Dia pengen langsung jadi ya kali, beli ciki bayar dapet gitu kan. Banget kan. Cuman kadang gue juga kalau lagi benar-benar kedesek gitu, terus emang si customernya banyak ya agak rewel lah, gue diduluin aja sih kalau gue gitu kan. Ya nggak mau ribet juga sih, mendingan ya pada banyak yuk gitu kan, udah diduluin aja dulu daripada nantinya misorder nih. Benar. Mending ya hajar aja lah dia. Nah gitu sih. Cuman ya untuk sekarang sih lebih yang orang-orang yang di Tasik sendiri nih udah mulai jarang sih kayak gitu bro. Jadi orang-orangnya udah mulai pada ngerti sih. Ya kan sikon kita nih. Udah pada gitulah gitu. Tapi kita ya sebagai apa ya, tenaga ahli lah ya. Kalau untuk prof ya masih lama lah, masih jauh gitu. Kita harus ya sekenceng-kencengnya orderan kita harus ya enjoy. Iya benar, soalnya ya nanti juga pasti ngaruh ke produk kita. Kalau misalkan kita apa sih, mood kita jelek gitu kan, bikin orderan ya kalau lagi bete pasti ngaruh ke kualitas juga sih menurut gue. Suggestnya jadi bener. Bentar ya, pengen udut dulu. Waduh. Biar Nah, Rul. Beneran lu mau di Tasik nih sekarang? Yes. Kira-kira kapan tuh? Spoiler aja nih. Jadi ya gue orang baru juga kan di sana. Kalau buat soft opening nih, kayaknya lihat dulu Sikon ya. Kita kan Sikon lagi ya agak kacau sih ya minggu ini tuh. Copir tuh emang rada rese sih. Ya agak ditunda mungkin ya. Agak diundur dikit sih ya. Ada juga sih efeknya, tapi kita harus ini juga mundur-mundur buat yang terbaik lah. Iya benar. Makanya juga si pemerintah juga udah ngasih himbauan juga ya. Kalau aktivitas kita tuh dibatasi, gak boleh keluar gitu kan, terus aktivitas juga agak dikurangi gitu kan, kayak kerja kantoran juga kan beralih nih. Iya, online semua ya. Belajar juga online. Di rumah belajar online, mahasiswa juga kan sebagian juga ada. Tapi ya gitulah ya. Gitu nih alur lah yang. Benar. Tapi sorry nih bang, apa? Lo juga JL nih ya. Oke, JL ya. Ini baru ada pertanyaan nih kayaknya. Kenapa Rul? Gue lebih ke apa ya? Ya gak apa-apa ini mah sebatas sharing-sharing ringan lah ya. Bener-bener. Kenapa? JL nih udah masuk 7 bulan ya, 7 bulan lebih ya. Dari bulan September ada lah 7 bulan. Bulan ini 7 bulan lah. Masih bayi sih. Di TW ya amin ID kan Indonesia lah ya. Amin. Kenapa?
selama 7 bulan nih kan gue sering lihat kayak di konten-kontennya ya kopi shop sebelah kalau buka kopi itu buat awal-awal nih gitu. Sering ya tanda kutip lah kayak nungguin lalat atau suka kayak zombie lah gitu aja gitu kan kalau ya baru-baru lah gitu kan. Orderan nggak terlalu ini. Nah lu nanggapinnya gimana nih buat sekarang nih apa gimana? Buat sekarang lah dari awal sampai sekarang nih sampai bisa kuat sampai sekarang tuh gimana? Apa sih ya? Lebih ke jalanin aja sih. Terus soalnya apa ya? Ya mungkin banyak ya mungkin ya banyak sekali bukan mungkin sih emang banyak sekali nih kedai-kedai yang prepare-nya lama nih 2-3 bulan udahan terus ya banyak yang nggak bertahan lama sih ya mungkin pertanyaan lo kenapa gue bisa tetap ada gitu ya mudah-mudahan terus gitu ya amin gitu. Ini juga buat motivasi juga kan buat gue atau siapa gitu yang mau ngerintis nih gitu kan. Kita harus apa dulu nih mateng-matengin apa gitu kan. Kita harus ya sharing lah sama developernya nih yang udah ini. Intinya mungkin apa aja sih yang harus dipersiapin sebelum kita bikin usaha kedai mungkin seperti itu mungkin ya pertanyaan lo. Apa sih emang persiapan sih kesiapan kita tuh emang benar-benar harus disiapin secara bener gitu matang banget ya bener finansial gitu terus physical juga ya fisik kita tuh pasti, harus strong pasti, banget ya terus juga mental itu paling penting sih mental setuju sih gue mental iya soalnya kita gak kuat mental ketika kita sepi mungkin banyak pikiran atau apa gitu kan nah karena gue lihat nih ya kayak gue tadi bilang kalau banyak sekali ya banyak lah kedai-kedai yang baru 2-3 bulan tutup gitu jalan tutup ya, gue lihat itu mereka masih belum siap gitu dari persaingan terus ngadepin kompetitor yang lain gitu kan ya gue sendiri dari dulu tuh sebenarnya udah lama bro buat pengen usaha JL gitu gue 2017 lah udah sebenarnya udah dari 3 tahun yang lalu sebenarnya gue tuh pengen buka sendiri gitu sampai sekarang mau setengah abad lah ya 4 tahun gitu ya, cuman gue sendiri ketika gue pengen udah ada kepengen buka sendiri tuh gue masih ngerasa belum punya ilmu lah katakan yang benar-benar bisa gue kuasai gitu dari ilmu bisnisnya gitu kan terus kalau ilmu kopi udah oke lah ya agak hatam lah ya lumayan lah ya belajar kopi nih orangnya ini nih ya. Jadi kenapa gue nanya bang lu JL udah 7 bulan nih kan buat gue kan orang ya awam lah gitu. Terus ya semoga ada bisa yang diambil gitu kan buat orang lain juga nih sampai lu bisa strong gitu kan. Oke. Jadi gini nih. Sebenarnya lebih ke nyiapin mental sih sebenarnya. Mental terus riset. Itu sih yang benar. Yang benar-benar harus kita apa sih? Kuasain lah gitu ya. Karena ketika kesiapan lah sebenarnya ya siap dalam segala hal gitu ya termasuk tadi siap mental buat fight lah gitu lah
karena banyak sekali lah orang yang aduh apa tuh modal aja agak tuh aduh jalu bikang agak tahu nih kerekam nggak tut tadi agak jelas ngebeat gitu unik variasi kepalanya itu sih sebenarnya benar variasi kan ya lupa aing tuh gimana tadi mental diuji riset, tadi gitu kan. Mental riset lah itulah sebenarnya yang harus kita kuasai sebelum mulai gitu. Gue sebenarnya sempet apa ya sempet gak yakin sih sebenarnya buat bikin usaha diri kedai kopi ini nih. Cuman karena seiring berjalannya waktu gitu mental gue juga udah ngerasa siap gitu, mulai yakin lah ya apa yang kita kerjain ya. Terus ya gue udah mulai punya pikirannya ya udahlah gue coba gitu. Dan sebenarnya kita harus punya teman yang benar-benar sepaham sebenarnya. Kalaupun kita punya partner gitu ya, karena kita gak bisa dong berjalan sendiri gitu, harus punya tim juga sebenarnya ya. Makanya kenapa gue bisa berjalan lah sampai sekarang gitu, karena gue punya tim yang udah kompak lah ya, bisa dibilang kompak lah. Karena banyak sekali ini sebagai contoh gitu, banyak usaha-usaha yang gak lama ketika bener ketika ada 2 partner nih, misalkan 2 orang teman misalkan, mereka membuka usaha tanpa apa ya tanpa mereka dalami lah usaha apa yang mereka akan dia bangun gitu. Jadi dia tuh lebih ke larina kopi shop tuh juga no cuan gitu, padahal kan ya, tanda kutip lah ya. Benar. Soalnya dulu kan gue sempet ada teman lah barista juga yang ngajak join lah. Wah, ngeri nih join nih. Ya, dia ngajak buat Jun yuk bikin kedai sendiri. Cuman di sisi lain kan gue masih belum bisa menguasai bidang lain kayak bidang manajemennya yang segala rupa lah. Maksudnya tuh yang gue ngerasa itu bukan ranah gue gitu loh. Ya gue mikir ketika gua 2 orang nih dunianya sama terus ngembangin satu perusahaan misalnya, gua gak yakin bisa ngelola apa sih bidang yang gua gak kuasain gitu loh. Makanya penting buat kita tuh punya partner yang punya basic ya di bidangnya gitu loh. Kayak gue kan sekarang partner gue dia punya basic bisnis. Nah, dan gue pas kita ngerjain ini nih, job desk kita tuh udah saling inilah ya, support gitu satu jadi sama lain. Jadi gue personal gitu kan, terus teman gue udah mulai manajemennya. Jadi lebih ada lebih klop lah intinya kayak gitu. Terus ya mental juga ketika kita belum siap dengan persaingan ataupun dengan apa yang namanya ya bisnis lah gitu kan, kita mungkin nggak bakal bisa survive lah
Makanya sebelum kita bikin ini tuh, kita menarik itu harus benar-benar disiapin secara benar gitu. Nah, apa tadi pertanyaan? Aing lupa aing. Jadi JL nih kan, kayak 7 bulan, jadi sama lu bisa sehebat ini nih kan 7 bulan nih kan. Ya kalau gua pribadi nih tahu kan value-nya Juna itu sebelum ini, gua tahu banget. Ya buat sekarang kan kalau sekilas ya yang namanya ya bukalah kan, ngerintis dari nol. Ada yang bilang kayak nunggu lalat atau gitu, kayak zombie gitu kan, di belakang gak ada aktivitas atau apa gitu. Nah, cara kita memperlakukannya gimana nih kan? Sebenarnya lebih ke sabar sih ya. Sabar juga. Yakin juga sih sebenarnya. Mungkin ketika sekarang industri kopi udah mulai rame nih gitu kan, nyampe orang di luar Tasik mulai masuk misalkan ke sini. Kita kan harus benar-benar bisa sebagai warlock nih bersaing lah gitu. Dengan kita harus inovatif sebenarnya. Inovatif, terus SDM kita juga harus benar-benar terbentuk nih. Soalnya ya yang namanya persaingan itu best people, best equip atau apalah gitu, place nya asli bro. Soalnya penting banget loh ketika persaingan sekarang udah mulai riuh pikuk gitulah ya, udah rame gitu, tekanlah ketat gitu ya. Bener. Persaingannya tuh ya, mungkin poinnya tuh kenapa gue bisa bertahan mungkin seperti itu. Terus dikala usaha kita lagi naik turun, kenapa kita bisa tetap fight gitu mungkin ya. Ini lebih ke kecintaan kita sih. Itu bener sih. Ketika kita udah cinta sama, intinya gini deh, bikin usaha tuh kayak kita punya anak. Ya, mungkin ibaratnya kita punya anak nih, kita ngurus dia lah nyampe ke gede gitu. Mau dia bawel kah ataupun mau dia ini ngomong-ngomong anak kayak gue udah punya anak gitu ya. Cuman ini dibaratin lah gitu. Anak buah lu banyak nih bang. Kemarin kan lu udah buka kelas nih di latte art nih kan. Dia latte art champion nih. Ya, kedua terus. Ini di The Gate ya, ini di Garut Kopi Community nih. Nah ini masih ini belum nasional. Cimahi Kopi Festival nih. Oh malu jelek. Masih ada prestasi-prestasi di belakang ini nih. Ada dikit-dikit. Panutan lah buat ya, amin. Semua orang sedih deh. Intinya kayak gitu lu, ketika lu punya usaha gitu, minimal lu dedikasiin lu bener-bener buat usaha lu gitu. Ibaratkan ya usaha lu anak lu gitu. Lu kasih makan, terus beri dia kasih sayang lah, kayak gitulah ya. Usaha juga kayak gitu sih. Ketika kita udah nggak sayang nih, nggak peduli lah gitu, usaha kita juga gak bakal berkembang gitu loh. Jadi gitu tuh, nanam dulu dari niatnya mungkin ya. Niat mungkin gitu lebih ke udah niat ya. Kita stepnya mau kemana nih? Bener. Udah dapat step, kita siap gak nih? Rawatnya kan. Udah rawat ya, mungkin kalau yang namanya usaha kan nggak ada yang mengkhianati hasil kan ya, mungkin hanya lebih ya. Sekarang tuh kalau ketika grafik kita penjualan lah mungkinnya naik turun, nah kita sebenarnya harus siap dengan itu dan kita harus benar-benar punya inovasi gimana sih caranya kita bisa terus berjalan gitulah. Untungnya gue punya tim yang benar-benar partner ya bang. Gimana nih? Jadi salah pit nih
partner tuh menurut gue kurang inilah. Soalnya gini loh, contoh kita punya teman nih, teman kita tuh belum tentu cocok ketika kita dibikin usaha bareng gitu, dibikin partner buat bisnis gitu kan. Tapi kadang contoh gue sama partner gue supe gitu, gue gak ada basic teman dari dulu gitu, justru gitu ini udah langsung klop. Ketika teman tuh ketika gue sering ngopi gitu ketemu supe ngoklop ya, ngobrol bisnis gak rupa lah yang cocok gitu. Dan gue juga ngerasa belum tentu bisa cocok sama partneran gitu lah di bisnis sama teman-teman yang dari dulu bareng gitu. Karena banyak apa ya error lah pasti ada apa gitu. Asli banyak teman-teman gue juga kayak gitu loh, dia dari CS banget lah nyampe. Gue dulu dari SMA atau SMP gitu, teman gue tuh bareng terus gitu. Ketika mereka ada kepengen bikin bisnis nih di tengah jalan mereka beda paham jadinya. Dan ketika mereka udah mau rusak nih si bisnisnya, mereka yang dari dulu bareng-bareng tuh pisah gitu. Nah makanya ya bagi gue sih emang harus bisa pinter-pinter milih partner sih buat bisnis gitu. Kalau dibaratin lah ya bang ke apa ya, kopi susu nih misalkan nih, kopi susu ya yang simpel aja nih, isinya tuh kan ada gula, ada susu, ada kopi udah jelas, ada ice-nya juga kan, 4 ingredient nih. Kalau ada salah satu yang ya misalnya si kopinya terlalu banyak kan, iya bener, nggak enak juga kan, terlalu pahit lah gitu kan. Kalau terlalu banyak si esnya juga kan, ngaco juga kan. Ngaco. Apalagi kalau di gula sama si susunya juga kan, hambar atau terlalu kemanisan, diabetes deh nanti jatuhnya. Iya makanya harus bener-bener saling pakemnya tuh bener-bener ya, biar tepakan itu ya harus yang bener-bener klop lah, harus nggak ada idealisnya tuh nggak bener-bener dominan gitu, harus bener-bener seimbang itu gitu sih. Dan bener-bener intinya sih harus bener, kalau gua sih ya di JL tuh inovasi sih, lebih ke inovasi, terus bener-bener lihat sikon. Misalkan ya gua sama Supe gitu selalu melihat peluang yang kosong. Dalam artian gue selalu selalu mengisi kekosongan di industri ini loh. Maksudnya tuh ya. Satu sama lain. Nah, terus ya lebih inovasinya apa ya? Ketika orang butuh apa, nah kita nih di JL tuh harus punya itu gitu. Kita tuh care ya. Bener. Makanya ya gue berusaha buat customer yang dia tuh gak pernah bosan datang ke sini dengan inovasi gue, terus dengan hal-hal baru lah yang mungkin orang juga bosan dengan coffee shop yang lain yang gitu-gitu aja. Gue harus beda gitu, bener-bener inovatif gitu. Mau dari menu mungkin, terus konten. Bukan beda embe sama kuda itu. Bukan embe sama kuda gitu. Lebih ke gitu sih. Tapi emang intinya kenapa gue udah mulai ya apa sih maksudnya tuh masih jalan gitulah ya, karena gue punya tim, punya partner yang benar-benar sejalan sama gue, terus gue cinta banget nih sama kerjaan gue, sama usaha gue. Yang berat harus cinta nih kan. Bener. Terus emang benar-benar gue yakin juga sih, gue yakin bahwa
ya bakal gede lah mungkin, amin. Lebih ke gitu, keyakinan juga sih. Mendorong sih supaya JL nih lokal kan. Lokal tapi kualitasnya lo harus coba deh sini ya. Amin. Ya, ini nih parah nih, orang Tasik belum ke JL parah sih. Belum. Coba ya. Ibaratnya gini deh, lu gak ke Jakarta tapi lu gak ke Monas. Jadi lu gak ke Tasik kalau lu gak ke JL gitu. Sempetin dulu lah. Tincek nih JL nih. Aing udah nincek beberapa kali di sini, lo juga harus. Cuman ya gini-gini aja sih ya. Cuman wayahnya aja nih, kalau hujan lu kehujanan itu aja sih. Tapi lu harus tahu sih kalau kehujanan ya itu unik gitu. Kayak tadi mereka tuh Zaro tuh sama temen-temennya berapa kali tuh minggir, udah reda, duduk lagi, hujan lagi, minggir lagi. Dia gitu ya sih. Kayak mau ini ya, keliling gitu. Keliling Ka'bah gitu. Tawaf gitu. Tapi aing asik sih, nggak jenuh gitu kan. Kalau moodnya lagi seneng tuh gitu. Cuman ya di Jawa tuh tuh. Di Jawa tuh tempatnya curhat penggiat kopi. Bener. Ada yang curhat ownernya. Waduh. Ada yang curhat owner nih. Gajinya gitu. Bener. Kadang tuh kenapa emang selerinya gitu. Gimana nih? Iya, cuman di Tasik tuh pada kalau ngeluh pada kesini. Cuman kadang gue mikir ada apa sih di sini gitu. Papa Juna curhat dong. Pak Dedeh gitu. Udah jam berapa nih? Udah mau pagi nih. Jam 2.45. Cuman emang kita syuting suka subuh sih. Ya. Paling fresh banget ya pikiran. Soalnya atau ngambil vibe subuh gitu atau gimana nih? Pertama jam-jam kronis ya, maksudnya itu biasanya kita jam 11 sampai jam 12 semula itu. Kan itu otak udah ngerasa enak buat ngobrol. Setuju gitu sih. Terus kalau agak pagi sebenarnya bising sih kalau di sini. Bising apa sih? Gak hening kayak sekarang gitu, jam-jam hening jam segini makanya. Asik panas bro gitu kan ya. Bener. Ngambilnya vibe gitu. Iya, makanya kita ngambil jam malam sih dikala orang bobo ya, kita ngebacot di sini ya, gitu sih. Tapi dia hebat gitunya, jam 1 jam 2 aktivitasnya tuh gitu kan, tapi gitulah. Udah apa ya? Sebenarnya pengen banyak ngobrol bro, cuman bisa next mungkin ya. Yes. Karena lu juga stay di Tasik kan sekarang. Ya, gua warga Tasik lagi nih. Ya, bener nih. Jadi nanti next bisa ngobrol lebih apa ya? Cuma banyak ya. Lu juga pasti banyak pertanyaan. Iya sih, gua belum puas nih ngajar. Iya, cuman nanya-nanya. Waktunya nih kayaknya udah mau subuh juga. Jadi next lah kita sambung lah ngobrol sama Sarul nih. Jadi nanti kan kita kerja nih dia. Nah nanti pasti bakal banyak pengalaman nih di tempat barunya gitu kan. Jadi ya mungkin gitu ya. Sih kalau dari gua sorry nih. Pesan-pesan. Ini gua tiap yang lain nih pasti gua suka harapan dulu deh, harapan buat industri Tasik kayak gimana sih? Oke. Dari Syarul nih. Sama untuk industri kopi di Tasik ya, buat kopinya gue semoga Tasik makin apa ya, maju lah gitu. Jadi amin. Semakin meningkatnya pasar nih kan, banyak sebulan sekali nih yang buka bener. Yang udah juga pasti butuh buat pasokan apa ya, di
di kedainya juga kan. Pertama sih gue lebih ke semoga kualitas kitanya oke, terus dipercaya sama orang luar, ya kita lebih bisa lebih dilihat juga sih, ya, lebih dipandang, lebih dilirik gitu juga. Kopi Tasik nih oke gitu kan. Ada juga yang ya sebagian Tasik mau sebanding nih sama Bandung Jakarta nih bang. Iya benar. Kalau buat sih itu. Buat orangnya juga, gue juga masih belajar ya. Ayolah kita sama-sama belajar itu, maksudnya demi mengkopikan Tasik lah gitu ya. Demi ya itu mengkopikan Tasik, terus kita nggak sampai salah arah nih gitu kan. Sampai arah maksudnya gimana sih gitu. Jangan sampai hilang arah nih kita nih. Ya biar gak ada mitos nih ya di sini. Lumayan benang hiji. Terus apalagi lu udah. Terus ya gue harap sih orang-orangnya ya bang ya pada sehat. Amin. Terus pada kuat, juara gal. Yes. Kuat di segala sikon nih barista ya. Mau bener. Hujan, mau panas, mau malam, mau pagi, hajar ya. Soal lagi kesan sama pesan. Buat JL apa? Waduh, buat JL apalah gitu, biar kita juga bisa lebih inovatif ke depannya mungkin. JL nih ya. JL tuh salah satu kedai kopi lokal nih di Tasik ya. Kita harus support lah. Lu pasti, gue yakin lu tahu image JL gitu gimana gitu kan. Nah, gue harap JL tuh ya berkembang lah minimal. Amin. Nama kota kita tuh jadi kebanggaan buat kita ya, di luar juga jadi apa ya, lirikan lah gitu. JL Coffee tuh kayak gimana sih? Lu harus benar-benar sama lu. Pokoknya yuk lu harus support lokal coffee shop kita nih. Nah, benar. Oke, thank you. Harap JL maju. Amin. Nggak di Tasik, di luar juga sih. Ya, nanti kayak coffee shop di luar ya kita bikin di Papua Nugini. Mungkin pasti kita ke. Bisa jadi nih bang di Timor Leste kan, soalnya gue pernah kedatangan juga sama Timor Leste. Dia tuh pengen ya gue di sini belajar di Indonesia, terus gue mau buka coffee shop nih di Timor Leste ya. Bisa jadi nama kita kan ada di sana ya. Tapi lumayan sih ya. Oke deh gitu aja lah. Lalu sih aing masih banyak nih ya, thank you aja nih ya buat Sarul diganggu waktunya. Semoga sukses. Nanti kita ngobrol lagi lah ya. See you buat kalian. See you next video.